Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ferwandika Panjaitan, NIM 2023-23-0055. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Peningkatan Literasi Teknologi IoT untuk Smart City. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ulangan akhir semester bersama dosen Pak Afri. Di sini saya punya judul Review Jurnal Mercury 2024 Peningkatan Literasi Teknologi IoT untuk Smart City yang dibuat oleh Apri Avandi, Universitas Sasaran. Kita kembali ke tab selanjutnya, latar belakang riset. Transformasi digital perkotaan membutuhkan sinergi antara teknologi canggih dan kesiapan masyarakat. IoT adalah tulang punggung efisiensi, namun literasi rendah menjadi penghambat utama adopsi. Tujuan latar belakang ini menurut saya menyortir bahwa teknologi canggih saja tidak cukup membangun kota yang pintar. Hambatan terbesar bukanlah keterbatasan alat, melainkan rendahnya tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap teknologi tersebut. Terus di dua, teknologi dan istilah penting. Internet of Things, Internet of Things, jaringan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan mengoptimalkan sumber daya kota dan secara real time. 2. Smart City, konsep kota masa depan yang mengintegrasikan TK untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi operasional. 3. Literasi digital, kemampuan masyarakat untuk memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan solusi berbasis teknologi dalam keseharian. Di slide 3 ini menurut saya tujuannya adalah memberikan definisi singkat mengenai Internet of Things atau jaringan perangkat, Smart City seperti integrasi TIK dan literasi digital, seperti kemampuan memanfaatkan teknologi mungkin Pak, dan seperti saya memberikan kayak icon Smart City supaya bisa memahami dan mencerna informasi lebih cepat. Di slide selanjutnya, permasalahan riset utama. Rendahnya literasi, penghambat utama adopsi dan pemanfaatkan solusi IoT di tingkat rumah tangga, kesenjangan infrastruktur, konektivitas yang belum merata di beberapa wilayah perkotaan Indonesia. 3. Privasi dan keamanan. Kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi pada jaringan terhubung. 4. Kesenjangan digital. Disparitas akses pendidikan teknologi berdasarkan faktor ekonomi dan usia. Di bagian permasalahan riset ini menurut saya kayak mengidentifikasi tentang apa yang dihadapi dalam penerapan IoT. Menurut saya seperti ini, poin-poinnya seperti kritis meliputi rendahnya literasi di rumah tangga, infrastruktur internet yang belum rata, kekhawatiran masyarakat soal keamanan data atau privasi, serta kesenjangan akses pendidikan teknologi antar kelompok ekonomi. Di kontribusi utama riset di next selanjutnya, kontribusi utama riset, strategi pemberdayaan. Riset ini memberikan kerangka kerja strategi edukasi untuk memperdaya masyarakat agar mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan kota.
fokus pada perubahan mindset masyarakat bukan sekadar objek teknologi, melainkan mitra dalam ekosistem smart city yang berkelanjutan. Di kontribusi utama riset menunjukkan tujuannya untuk menunjukkan nilai tambah atau manfaat dari jurnal ini. Menurut saya poin dari ini adalah kayak menunjukkan atau menjelaskan riset ini menawarkan kerangka kerja edukasi. Fokusnya untuk mengubah peran masyarakat dari sekedar penonton menjadi mitra aktif yang paham cara kerja sistem kota mereka sendiri. Jadi menurut saya itu saja poinnya. Kita kembali kita lanjut ke slide selanjutnya. Metode solusi pendekatan kolaboratif. Implementasi literasi dilakukan melalui lokarya berkala dan kursus online yang sesuai dengan latar belakang peserta atau pelajar hingga profesional. Penyederhanaan ini informasi teknis menjadi bahasa yang mudah dipahami, serta penggunaan media sosial untuk edukasi massal menjadi kunci keberhasilan metode ini. Metode solusi ini adalah jelaskan bagaimana literasi tersebut ditingkatkan. Seperti poin yang saya dapat seperti menyarankan pengguna lokarya atau kursus online dan media sosial, kuncinya adalah penyederhanaan secara teknis agar orang-orang awam menurut saya kayak tidak merasa terintimidasi terintimidasi oleh istilah kayak sulitnya kayak terintimidasi dari orang-orang awam orang-orang awam tidak mengerti apa-apa, seperti tidak ingin gampang lah mudah terpengaruhi. Nah, di sini ada data evaluasi riset di slide ini. Evaluasi dan hasil riset. Di sini menunjukkan angka 75% kenaikan pemahaman IoT, minat adopsi teknologi 65%, dan 2 hari redukasi waktu perjalanan. Data ini menunjukkan korelasi positif antara tingkat edukasi dengan keinginan masyarakat mengadopsi solusi pintar. Di slide evaluasi dan hasil riset memberikan data konkret hasil penelitian, kayak menampilkan statistik peningkatan pemahaman 75% mendapatkan persentase 75% pemahaman tentang IoT dan minat adopsi 65% tentang teknologi. Data ini kayak menunjukkan bahwa edukasi memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kesiapan masyarakat menggunakan teknologi smart city. Slide selanjutnya di pengembangan gamifikasi literasi. Pengembangan aplikasi mobile berbasis permainan yang mengedukasi generasi muda tentang cara kerja IoT dalam pengelolaan sampah dan energi di lingkungan rumah. 2. Integrasi kebijakan. Mendorong kebijakan pemerintah kota yang mewajibkan kurikulum literasi digital dalam program PKK dan Karang Taruna guna menjangkau non-teknis secara masif. Di ide pengembangan ini tujuannya untuk memberikan saran untuk langkah selanjutnya seluruh future work. Poin-poinnya menurut saya mengusulkan gamifikasi belajar lewat game untuk anak muda dan integrasi kebijakan, seperti masukkan literasi digital ke organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna agar jangkauan edukasi lebih luas.
dan kita ke kesimpulan. Kesimpulan adalah fondasi Smart City and Inclusive. Sinergi antara pemerintah, akademis, dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas teknologi akan memastikan keberlanjutan inovasi di kota Indonesia. Kesimpulan ini sebagai penutup presentasi dengan pesan saya menegaskan bahwa literasi adalah fondasi. Tanpa masyarakat yang cerdas dan digital, kota pintar tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Jadi di kesimpulan ini, sisa poin saya berikan, kota yang smart city tidak akan berjalan tanpa masyarakat yang lebih maju pemikirannya tentang teknologi yang tidak awam. Itulah fondasinya menurut saya. Sekian presentasi dari saya. Saya Niko Veronica Panjaitan. Bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Niko Veronica Panjaitan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.